Baik, insyaallah kita akan mulai dalam beberapa menit lagi. Bagi teman-teman boleh share link live Instagram ini kepada teman-teman atau sanak saudara dan keluarga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmatnya, taufik, hidayahnya, serta memberikan kita nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat tentunya, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di kajian bulanan PKCQ pada bulan ini, hari ini dan malam ini bersama Al-Ustadz Rudi Renda melalui live Instagram. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, sebelum kita mulai kita sapa dulu beberapa teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bergabung. Ada di awal tadi udah ada Kak Maya, Kak Lesma, Kak Anggun, Kak Siti Fatimah. Kemudian ada Kak Rista. Oke, baik, Pak Ustadz Rudi Rendra, Pak Angga dan Mas Muhammad Solihin sudah bergabung, terima kasih. Dan jangan lupa untuk memberikan link live Instagram kita pada malam hari ini kepada teman-teman, keluarga atau sanak saudara, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di kajian bulan ini dan mendapatkan rahmat dan hikmah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz nantinya. Baiklah, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Izwan selaku pembawa acara pada malam hari ini, juga sebagai anggota komunitas pemuda kundur cinta Al-Quran dan sebagai penanggung jawab Des dokumentasi, editing dan syiar. Dan narasumber kita pada malam hari ini yaitu Al-Ustadz Rudi Rendra SUD selaku founder dari Kundur Kampung Al-Quran. Baik, di Pulau Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, ada sebuah lembaga yang bergerak dalam memasyarakatkan Al-Quran. Nah, alhamdulillah, perlahan demi perlahan lembaga ini semakin dikenal oleh masyarakat, dan makin banyak orang yang ingin belajar di sana. Tentunya ini bukanlah suatu hal yang mudah, dan pastinya melalui proses dan perjuangan yang sangat luar biasa. Untuk itu pasti ada yang bertanya-tanya, lembaga apakah ini? Dan lembaga itu adalah Kundur Kampung Al-Quran. Tentu lagi ada yang bertanya, apa sih Kundur Kampung Al-Quran itu? Apa saja yang melatar belakangi terbentuknya Kundur Kampung Al-Quran? Kemudian bagaimana proses perjalanan dari Kundur Kampung Al-Quran itu sendiri? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kami rangkai kajian bulanan PKCQ pada malam hari ini dengan judul Kundur Kampung Al-Quran, sebuah doa panjang, bersama Al-Ustadz Rudi Rendra SUD selaku founder dari Kundur Kampung Al-Quran. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita panggil
Al Ustadz untuk menyampaikan materinya. Baiklah, kepada Al Ustadz Rudi Rendra boleh bergabung bersama kami. Oh, kita hubungi aja langsung Ustadz Rudi Rendra pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, suara saya dengar tak? Alhamdulillah terdengar dengan jelas Ustaz. Baik Ustaz. Jelas, ya? Assalamualaikum. Apa kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Jelas kan suara saya? Ya Ustaz, terdengar dengan jelas. Ya, alhamdulillah. Ini agak gelap nih. Oke, baik. Sudah hadir bersama kita pemateri pada malam hari ini, narasumber yaitu Al Ustadz Rudi Rendra SUD selaku founder dari Kundur Kampung Al-Quran. Baiklah Ustadz, langsung saja kita mulai. Oke. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam keadaan yang seperti ini. Nah, ini pantas kita syukuri ya, waktu usia muda kita sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, di mana banyak orang yang di luar sana memilih pilihan yang banyak, tapi kita di antara yang sedikit. Itulah sunatullahnya. Ulama bilang penghuni surga itu bukan yang banyak, tetapi yang sedikit. Nah, mudah-mudahan kitalah termasuk orang-orang yang sedikit itu. Itu amin, insyaallah. Amin. Ya. Bersyukur pula kita ya, saya terima kasih kepada PKCQ telah mengundang saya untuk hadir di majelis ini ya. Saya ini apa ya? Mudah-mudahan inilah ya, punya kapasitas yang cukup untuk berbagi dengan kawan-kawan. Lagi nih. Oh ya, saya sapa untuk yang melihat hari ini ada berapa? Ada 5 orang. Belum bergabung semua Ya. nih Ustaz. Ya. Dan nanti bisa kita posting di YouTube, nanti teman-teman bisa lihat kembali rekamannya. Siap. Perkenalkan, nama saya Rudi Rendra. Jadi kalau melihat kosakata nama saya ini macam tak ada sangkut pautnya dengan bahasa Arab, ya. Macam berasa tak tuai kalau dipanggil Ustadz. Soalnya ya memang tak ada ini ya, tak ada apa bahasa Arabnya itu nggak ada. Kalau Ustadz lain nggak ada, macam Ustadz Rashid itu ya. Ini Ustadz Rudi Rendra, macam tak sesuai dipanggil Ustadz. Nah, saya anak pertama dari 2 bersaudara, dan secara nasab saya itu tidak ada di keluarga kami itu yang bergelar kiai, ulama dan ustadz, nggak ada. Jadi lebih tepatnya posisi saya saat ini adalah seorang guru ngaji kampung lah ya kan. Jadi tak lebih dari itu, ilmu terbatas, pengalaman apalagi. Jadi singkat kata nih boleh disebut ordinary people lah. Ya, orang-orang pinggiran. Ordinary. Ya, itu. Selain itu, saya seorang ayah dari seorang putra, dan istri saya adalah PNS di salah satu sekolah negeri yang ada di Tanjung Batu. Keseharian saya bapak rumah tangga ya, nyuci baju, ngurus anak, ya, nyebuin anak, ya, nyuapin, makan, ya, hal-hal domestik lainnya itu
banyaklah saya kerjakan ya. Mungkin banyak anak-anak Ustaz ya? Kemudian, ah, Anak-anak yang lain juga mungkin. ya, anak-anak rumah ngaji juga ya diurusin anak orang. Kemudian saya secara singkat menjelaskan lah ya posisi saya di Kundur Kampung Al-Quran. Jadi singkat cerita tuh, saya pernah mondok di sebuah pesantren yang tidak begitu terkenal pula di Pulau Kundur. Kemudian setelah lulus, saya kuliah di UIN Riau, tapi qadarullah saya sempat sakit dan harus rawat inap selama sebulan, hepatitis, dan saya alfa studi. Karena tertinggal banyak mata kuliah, maka saya pindah kuliah di sekolah swasta di Syekh Sultan Abdurrahman di Tanjung Pinang. Nah, mulai dari situlah saya aktif di dunia organisasi kepemudaan, sempat jadi ketua remaja Masjid Dompak, lalu ketua lembaga dakwah kampus, Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan Forum Lingkar Pena. Ya, saya sambil bekerja, sambil kuliah sampai selesai di jurusan Usuluddin, ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi saya ini punya gelar SUD, Sarjana Usuluddin. Ya, itulah ya. Kalau di Indonesia nih, khususnya jurusan Usuluddin sering dianggap remeh. Ya, dan saya menyadari itu. Dan gelar ini terasa prematur, tersemat di diri saya. Jadi mudah-mudahan dengan saya bergerak di Kundur Kampung Al-Quran, Allah pantaskan saya, Allah beri saya kapasitas untuk lebih baik lagi. Amin, insyaallah. Kemudian apa lagi? Nah, sebuah doa panjang, ya. Jadi sesungguhnya setiap kita ini punya doa yang teramat ingin sekali kita wujudkan, ya, yang ingin kita gapai. Entah itu doa untuk diri sendiri, ya, doa untuk berkeluarga, untuk menikah, doa untuk orang lain, ya, doa untuk orang tua kita. Dan kita imani bahwasanya doa yang kita lantutkan itu Allah sudah berjanji mustahil Allah mengingkari. Ya, dari doa-doa yang kita panjatkan mustahil Allah tidak kabulkan jika kita benar-benar tulus meminta kepada Allah. Ya, dengan berbagai bahasa apapun itu, kita bisa berdoa dan meminta kepada Allah agar doa kita itu dikabulkan. Ya, tinggal kita memilih waktu yang mustajab dalam melangitkan doa-doa kita. Nah, seorang ulama itu pernah berkata bahwa doa adalah ikhtiar juga. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa doa itu bukan ikhtiar. Karena mengangkat tangan untuk berdoa itu berat bagi orang yang enggan. Ya, sangat berat bagi orang yang enggan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah, pada kesempatan ini ya, izinkan saya memimpin diri saya untuk membaca sebuah doa panjang. Doa itu adalah yang kita sebut dalam judul Kundur Kampung Al-Quran. Ya. Doa panjang ini memang terucap pendek, 3 kata saja, Kundur Kampung Al-Quran. Kundur itu tempatnya, kampungnya kita sebut ini kampung, Al-Quran ya punya nilai-nilai Qurani yang diterapkan di sana. Ya, dengan 3 kata tadi, tetapi untuk mewujudkannya ini adalah ikhtiar yang panjang dan tidak sebentar. Kita perlu banyak orang yang juga menadahkan tangan untuk mengaminkan doa ini. Ya, kita perlu banyak tangan untuk ikut, ya, untuk ikut mengaminkan ya. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa ini. Maka orang yang mengucapkan kata persetujuan ini tentu banyak syarat-syarat yang harus kita penuhi. Maka Allah insya Allah menurunkan bantuannya sebagaimana para nabi berdoa, dan doa itu bekerja untuk menyampaikan kita pada sebuah destinasi agung bernama cahaya.
cahaya itu dapat menyibak kegelapan yang menyelimuti hati manusia. Maka bismillah, nawaitulillah, kita harus terus menyalakan doa ini, ya, khususnya di Pulau Kundur. Flashback, kenapa saya bisa pulang ke Kundur? Awalnya tuh saya tak mau pulang. Tak mau pulang ya karena memang rata-rata pemuda Kundur ini banyak mencari nafkah penghidupan ke kota, ke Batam, Malaysia, ke Tanjung Pinang, ke Jawa, ya. Ini sudah lumrah terjadi. Dan saya juga punya ambisi itu, pengen berkarir di luar. Tapi pada Allah 2017 yang lalu, ya, dalam kondisi saya masih sibuk dengan diri sendiri, masa bodoh dengan orang lain. Lalu sebuah momen yang membuat saya harus pulang. Mama saya suruh saya pulang untuk menyelesaikan masalah keluarga. Dengan bismillah berprasangka baik pada Allah, dan Allah tentu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka agaknya inilah jalan yang harus saya tempuh. Saya pulang kampung dan membina sebuah gerakan. Dan sampai di kampung tuh, saya bingung mau ngapain. Dah bingung, ditambah nyesal kan. Nyesalnya itu meninggalkan gaji yang cukup besar. Itu di usia berapa, Ustaz? Itu di usia 25. 25 ya? Nah, di usia 25. Ya kan lagi on fire-nya tuh. Untuk Lagi di karir. lagi Di puncak-puncaknya kan. Kita tuh berkarir, udah nyaman, posisi enak gitu kan. Dipaksa harus pulang dengan sebuah keadaan yang membuat kita tuh terombang-ambing, ya, karena masalah keluarga. Ya, ini ada anak. Hai. Abang di luar dulu nak. Apa sih? Abang di luar dulu. Ya, jadi singkat cerita lagi, saya tuh diminta sama warga setempat untuk ngajar ngaji, ya kan? Ngajar ngaji, jadi dengan ilmu seadanya saya ngajar ngaji. Awalnya itu ada 5 orang, kemudian tambah jadi 10, 20 orang, sampai 40 orang. Tak muat di rumah mamak saya. Masya Allah. Berarti berawal dari rumah, Ustaz ya? Nah, berawal dari rumah. Ketika tak muat itu, bismillah kan anak-anak, yuk kita doa. Saya tempel sebuah gambar di depan, biasanya saya mengimami anak-anak, saya tempel gambar pendopo. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah ngasih kita bangunan ini di akhir Ramadan nanti. Dan ternyata betul. Ya, Allah kabulkan. Ya bukan karena saya hebat, tapi anak-anak lah ya, hatinya suci, belum ada dosa. Kalau saya ini banyak dosanya. Jadi yang mengaminkan, yang mustajab itu karena tadahan anak-anak yang mengaminkan. Akhirnya wujudlah di tahun 2019 akhir sebuah pendopo, dan anak-anak jadi lebih nyaman ya untuk ngaji. Lagi. Jadi awalnya di tahun 2019, Ustaz ya? 2019, 2018 itu udah mulai sebenarnya. Gerak 2018 saya balik ke Tanjung Batu dengan ada masalah keluarga tadi itu, kemudian ngajar ngaji, kemudian tahun 2019 dikabulkan doa untuk bangun sebuah langgar pendopo sawung ya, itu 7x6 ukurannya, lalu beserta ini ada pustaka dan fasilitas untuk belajar lainnya. Dan sekarang kita mulai mau bangun gedung lagi, kelas, 2 kelas, kemudian kelas atasnya untuk guru Al-Quran yang memang betul-betul ada passionnya lah ya, ada kualifikasi yang mumpuni untuk menyampaikan ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi memang insya Allah kita berusaha untuk memuliakan mereka. Atasnya itu untuk rumah
bagi keluarga yang hafizah. Insyaallah. Nah, untuk program sendiri ya, itu bermulai dari tahsin santri, kemudian juga tahsin untuk guru-guru ya. Jadi niatnya itu kita taubat bareng, memperbaiki diri bareng, ya, ngaji bareng, tahsin bareng, ya. Dibina oleh guru Al-Quran yang bersanad. Itu Ustaz Khalid, hafizahullah. Yang saat ini lagi kuliah di Sudan. Kemudian doa ini juga, doa kundur kampung Al-Quran ini membawa kami meneruskan langkah untuk menjawab sebuah kerisauan ya dalam sebuah diskusi kami yang panjang. Akhirnya kami menemukan sebuah keinginan, sebuah niat lagi untuk mendirikan sekolah. Kita cari bandingkan beberapa kurikulum. Kerisauannya gini, kurikulum yang ada di sekolah saat ini kan begitu berat rasanya. Anak-anak belajar mata pelajaran yang itu sebenarnya tidak membumi. Banyak mata pelajaran yang akhirnya tidak bisa diterapkan. Maka kami bertanya lah, kira-kira ada nggak ya kurikulum Islam yang itu memang produk Islam dan bisa menjadi solusi menjawab dari kerisauan ini. Ternyata ada. Jadi kami berangkatlah ke Depok. Ke Depok itu ke Kutab Al-Fatih, jumpa manajemen. Tapi qadarullah sampai di sana syaratnya cukup berat dan kami belum bisa untuk memenuhi syarat-syarat itu. Jadi sampai sekarang kita masih jalan seperti biasa, tahsin, tahfidz, fikih ya untuk anak-anak. Di tahun-tahun pandemi itu cukup ramai, sampai 100 anak, 100 lebih lah. Nah, jadi setelah selesai pandemi sepi, dari 50, 40, 30 ya menyusut. Nah, itu ya. Maka ini menjadi catatan ya, harus berbenah dan harus ini lagi, format apa yang harus kita coba lagi kan untuk memperbaiki keadaannya. Nah, jadi doa kundur kampung Al-Quran ini doa panjang ya, yang harus diaminkan sebagian besar kaum muslimin yang ada di Kundur ya. Saya layaknya sebuah batu kecil ya, yang menyusun pondasi di awal pergerakan ini mula. Biarlah doa ini terus bergema, mengambil semangat ya, sebagaimana semangatnya doa Nabi Ibrahim yang begitu dilantunkan. Doa Nabi Ibrahim itu tidak langsung dikabulkan, tapi doa beliau dikabulkan setelah 30 generasi berlalu ya. Maka menyadari akan hal ini, bahwa doa kita itu tidak serta-merta langsung dikabulkan, maka kita harus paham kenapa lambat dikabulkan. Artinya memang ada cobaan di situ untuk kita bersabar, untuk membersamai orang-orang yang bersabar ya. Menyadari bahwa doa itu kita tak tahu kapan doa itu diistijabah oleh Allah. Maka yang terpenting ketika seorang melantunkan doa adalah dia harus berprasangka baik kepada Allah. Nggak mungkin Allah la yukhliful mi'ad ya. Tidak mungkin Allah meninggalkan hambanya, menyelewengi hamba-hambanya yang berdoa ya. Doa Nabi Ibrahim itu dilantunkan ya di sebuah tempat yang kering. Kalau kita lihat sejarahnya itu kan, tempat yang kering dan gersang. Kemudian kalau kita hidup pada zaman Nabi Ibrahim, mungkin kita juga turut bergumam, mana mungkin ya di tempat yang panas, di tempat yang sepi, bakal jadi tempat yang ramai, bandar yang makmur, penuh dengan buah-buahan ya. Yang kita tahu sekarang ini walaupun nggak ramai tetapi ramai di Mekah kan sekarang ya. Nah itulah doa Nabi Ibrahim yang beratus tahun itu akhirnya terkabulkan dan kita rasakan pada saat ini, yaitu di Mekah ramai ya. Kemudian tidak hanya di Mekah, sekitar 2 jam dari kota Mekah itu ada kota Taif
Rasulullah juga pernah berdoa di situ di saat dilempari batu oleh Bani Sakifah ya. Rasulullah berdoa ketika malaikat menawarkan ditimpuk saja nih Bani Taif untuk apa? Karena sudah melempari Rasulullah, tapi Rasulullah berdoa jangan, nanti di sana dari tulang sulbi mereka lahir generasi yang beriman, ya kan, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ya. Nah, kita mengambil semangat dari Quran surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku, ya, sebagian keturunanku itu bagaimana kisahnya kan, Nabi Ibrahim mengantarkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail ke Baitullah. Jadi Baitullah itu sudah ada, ya. Kemudian di lembah itu tidak ada tanam-tanaman, tapi berbekal ketakwaan Nabi Ibrahim meletakkan keturunannya dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan diberi rezeki dari mereka buah-buahan. Ya, mudah-mudahan mereka la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya. Jadi doa Nabi Ibrahim ini akhirnya dikabulkan, dan di Taif itu ya, kalaulah Bani Sakifah itu menerima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah di sana, tentu Taif itu sudah menjadi Madinah ya. Tapi memang Allah kehendaki setelah doa Nabi itu memang benar-benar terkabul, hadisnya itu kan, lahir min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, ya. Karena itulah doanya terkabulkan. Kalau kita nanti ke Mekah, biasanya dari 2 jam dari Mekah itu ada Taif. Di situ ada tanam-tanaman, buah-buahan, ya. Bahkan ulama menyebut Taif ini adalah sepenggal dari tanah Syam. Begitulah ya. Mudah-mudahan Pulau Kundur ini selayaknya doa Nabi Ibrahim, ya, yang diaminkan orang-orang untuk tumbuh di sana keberkahan, tumbuh di sana kegiatan-kegiatan Qurani, tumbuh di sana ya buah-buahan lah ya, yang bisa menjadi nutrisi untuk anak-anak menghafal Quran, ya. Dan sejalan dengan itu juga kita mengambil semangat dari doanya Nabi Nuh, ya. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat, ya. Ini doa yang juga dibaca Nabi Nuh, dan tentu kita juga bisa mengambil inspirasi dari doa ini untuk kita lantunkan dalam keseharian kita, terlebih kami sebagai penggerak Kundur Kampung Al-Quran, untuk untuk senantiasa ya melantunkan doa inilah. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Memang sedikit, bukan sedikit ya, banyak randomnya, tidak runut, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Maaf. Oke, baik. Jazakumullah khair kami ucapkan kepada Al-Ustaz Rudi Rendra yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Insyaallah bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar.
kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Jika belum ada, mungkin kami sendiri yang bertanya, Ustadz ya. Ya, silakan. Jadi pondok Kundur Kampung Al-Quran ini bukanya dari pagi sampai sore, terus waktu pelajarannya itu gimana, Ustadz? Senin sampai Jumat atau gimana, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, karena melihat kondisi anak-anak, jadi kita itu mengambil waktu, bukan waktu terbaik sebenarnya untuk Al-Quran ya, waktu sisa anak-anak dari sekolah, itu ada yang dari jam 3 asar sampai jam 5.30. Kemudian waktu menjelang maghrib sampai dengan isya. Jadi kita dapatkan waktu sholat ya, untuk pembiasaan ibadah wajib sholat itu biar mereka bisa di sana. Kita belum ada mukimnya karena fasilitas terbatas ya. Dimulai programnya dari Senin sampai Kamis itu, karena anak-anak juga banyak yang di TPQ, apalagi sekarang kan Ya Ustadz, sudah banyak buka sekarang. TPQ sudah aktif. Iya. TPQ Kemarin sudah mungkin aktif. karena pas corona itu kan anak-anak tak sekolah, Ustadz ya, jadi bisa main ke pondok. Ya, di antara yang yang aktif sedikit kan, jadi kami lah Iya. yang aktif, orang lain tutup, kami tetap buka. Jadi untuk sekarang santri udah puluhan, Ustadz ya, dari 50. Kalau data itu ada 100, cuman 100. kadang 100 lebih lah ada datanya, cuman ya kadang hilang timbul. Banyak faktornya, alasannya banyak juga, karena mungkin orang tuanya yang kurang mendukung atau anaknya yang kurang motivasi, banyaklah alasannya ya. Kita pun nggak bisa maksa kan, kalau dia nyaman silakan datang ya, sama-sama berbenah gitu. Kita pun masih startup lah ya, pemula, baru mulai, dan kayaknya terus mulai gitu, nggak ada kata berhasilnya ya, berhasilnya nanti penilaiannya ya. Belum finish. Iya. Baik, kita tunggu lagi pertanyaan dari teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, langsung saja menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Masih ada berapa menit lagi sebelum kita tutup. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Oh ya Ustadz, untuk tenaga pengajarnya sekarang ada berapa orang, Ustadz? Tenaga pengajar itu ada 3, saya 1, ustazahnya ada 3. Jadi memang perlu bantuan nih ya, untuk memakmurkan programnya. Mungkin ke depan bisa sinergi dengan PKCQ ya, biar sama-sama bergerak rame kan. Kita punya irisan yang sama di program Al-Quran. Iya. Ini jarang anak muda mau bergerak, apalagi di kampung kan. Pulang kampung, tantangan besar. Di tengah gempuran banding-banding ke. Ya. Orang sudah mencapai ini, mencapai itu, kita di kampung ya nampaknya gini-gini aja. Sering tergempur, insecure. Ya, harus punya daya tahan untuk untuk meyakini kebenaran ya. Gimana nih dari materi tadi ya, intinya memang doa panjang itu kita mengambil semangatnya Nabi Ibrahim ya dalam berdoa.
Dimana doanya itu nggak serta-merta langsung dikabulkan. Secara cobaan juga kita ya biasalah ya kan. So Rasulullah aja dilempar batu, dikata-katain, masih bisa mendoakan gitu. Kita ambil spiritnya itu ketika kita dikata-katain orang, ini saya itu sering diremehkan karena kampung ya, sering jadi ban serep ya. Ya, jadi udah sekitar 4 tahun, 5 tahun Ustaz ya? Ya dari 2018. Dari 2018 Oh, masuk 5 tahun. sampai 2020 sekarang. Ya. Dengan segala keterbatasannya terus berjalan. Awalnya itu untuk pendanaan Ustaz, gimana Ustaz? Pembangunan pondok itu. Ya. Pendanaan itu kita open donasi. Wakaf. Ya, open donasi. Siapa yang mau silakan, yang punya kerisauan yang sama silakan ikut kontribusi ya. Kita lebih banyak di online ya, memanfaatkan jejaring sosial, ngajak orang. Nah, dari itu yang pertama terkumpul 60 juta jadilah pendopo. Kemudian yang kedua terkumpul sekitar 20 juta jadi pustaka. Kemudian terkumpul lagi 15 juta jadi kamar untuk guru ya, untuk kantor. Nah ini yang terakhir nih terkumpul 71 juta itu untuk bikin kelas sama insya Allah untuk rumah guru. Nah, rumah guru ini kita datangkanlah, kita lagi nyari guru yang siap untuk khidmat gitu kan, siap berjuang bersama kami di sini ya. Makan sama-sama, apa yang kami makan itulah yang dimakan ya kan ya, karena memang merintis Ya, pedihnya sama-sama merasakan. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan ya, kapan-kapan bisa inilah ya, bisa sinergi sama pakai ceki. Ustaz Ridho ini luar biasa ya, walaupun dia di luar tapi dia bawa kemajuan dari kota ya, untuk kampungnya, kontribusi untuk kampungnya ya. Memang kayak gitu tuh, siapapun kawan-kawan kita di luar, kayaknya orang Kundur nih pemudanya banyak yang sukses di luar, banyak jadi orang kan. Tapi ya kita berharap lah sukses di luar juga membawa kemajuan untuk kampung. Apa nih yang perlu nih ya kan, yuk kita bangun sama-sama, saling berlapang dada ya kan, saling berbaik sangka. Karena kalau program-program kayak gini nih, jangankan orang yang tak suka ya, orang yang mungkin di luar kita lah, orang non muslim ada aja yang tak suka, orang yang beriman pun ada juga yang tak suka gitu kan. Ya memang tantangannya tidak hanya dari internal, tidak hanya eksternal, tapi juga dari dalam internal ya. Ya. Jadi panjang memang perjuangan ini. Mungkin saya sudah tak ada, baru nampak ya kan kemajuannya. Digantikan dengan orang yang lebih cakap, lebih mumpuni untuk menggerakkan. Oke, ada lagi Kak yang ingin kita bahas? Sebentar. Sepertinya teman-teman ini belum ada yang bertanya. Sepertinya sudah bisa mengambil hikmah dari apa yang Ustaz sampaikan, dan mungkin jika ada yang ingin bertanya nanti bisa saja langsung menghubungi Ustaz Rudi Rendra atau langsung ke Instagramnya dari KKQ Ustaz ya, Kundur Kampung Al-Quran. Kundur Kampung Al-Quran, ke Instagram pribadi saya pun ada. Ya, pokoknya yang mau ikut bergabung
boleh silahkan lah mewakafkan dirinya, mewakafkan pikirannya, idenya, tenaganya, ya, masa mudanya, silahkan. Kami sangat terbuka. Atau nanti dari PKCK bisa ngisi kelas inspirasi ya, sebulan sekali boleh juga datang, kopdar, ketemu anak-anak. Ya mau ngomong tentang apa, tentang profesinya boleh juga. Biar anak-anak tuh punya Kita punya insight lain kan, punya pandangan lain, punya sisi lain untuk mereka berpikir. lokasinya di Batu 6 Ustadz ya. Nah, mungkin agak sekarang sudah ada lahan wakafnya. Memang perlu banyak tangan ya untuk ikut memakmurkan di sana untuk membangun. Ya. Kalau saya sendiri memang kayaknya nggak sanggup. Harus banyak yang mendoakan ya, Boleh. berkontribusi itu. Oke, baik Ustadz, mungkin sekian ya yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada tambahan dari Ustadz? Closing lah ya. Closing statement dari saya. Mohon bantu aminkan kawan-kawan doa panjang ini, kundur kampung Al-Quran. Saya itu pernah diremehkan, besar kali doamu, ya, bukan doa kita yang terlalu besar, tapi kan kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha mengabulkan. Itu cita-cita kita. Ya, kalau yang mau mengaminkan, maka doa ini menjadi doa dia juga, ya, menjadi niat baik. Ya, semakin banyak yang mengaminkan, maka semakin besar pula tentunya peluang Allah mengabulkan doa kita, ya, qabul ya, kajian bulanan. Dan doa ini seperti merawat tanaman, yaitu ada merawat kontin di Kundur Kampung Al-Quran tuh, ada sempat berbuah, jadi ada proses menyemai, menjaga, memupuk, pruning, ya. Jadi begitu juga doa kita nih, ikhtiar kita tentu harus dirawat ya, dengan ikhtiar yang layak dan pantas, supaya kita tuh bersanding dengan ridha Allah, supaya doa kita ini bersanding dengan kemuliaan. Dan kemuliaan ini banyak yang tak suka, contohnya setan kan. Sholat itu posisi mulia kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Nah, posisi mulia ini yang tak suka itu setan. Jadi dia berusaha bagaimana menggoda kita. Dan bersama Al-Quran juga mulia. Nah, karena mulia, nggak mau dia. Ada setan bentuk manusia, ada setan bentuk jin, ya, untuk menggoda kita supaya kita gugur dari kemuliaan ini. Dan bagi pemuda Kundur, yuk kita bergerak, bangun kampung kita. Ya, jangan nunggu jadi pejabat, jangan nunggu jadi orang kaya. Karena apa yang kita punya, potensi apa yang kita punya hari ini, ayo kita satukan. Kita satukan kekuatan untuk bersama menjadikan Pulau Kundur ini makmur di bawah naungan Al-Quran. Yang ketiga, kemajuan negara ini ada di desa. Jadi, ayo pulang, entah itu pulang dalam bentuk ide, kontribusi, atau pulang dalam bentuk jasad dan ruhnya, ya, untuk berkontribusi. Kita bisa saja mungkin ya, jasad dan ruh kita di daerah lain, tetapi kontribusi kita bisa kita bawa di Pulau Kundur. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang belibet ya, random, tapi mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Amin. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair pada Al-Ustadz Rudi Renda. Masya Allah sekali malam ini. Grogi saya ini. Grogi, sama-sama grogi kita nih, Ustaz. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, Ustaz ya. Insya Allah, kopdar lah ngopi kita. Ngebandrek. Boleh. Ngebandrek. Bang siapa? Izwan, Bang Izwan. Apa nama ini ya? Wan Kodir. Wan Kodir. Wah, Wan Kodir. Mantap nih. Saya suka pemuda yang berusaha nih.
Mulia betul. Mulia antum nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khair Ustaz. Ya. Baiklah, itu aja ya. Semoga apa yang dicita-citakan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kabul kajian bulan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.